Baiklah, selamat pagi untuk kita semua maupun selamat siang untuk kita semua. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada hari ini yaitu masih mengenai di bab 3. Tetapi hari ini kita akan masuk kepada bagian yang C, di mana bagian C ini kita akan membahas terhadap penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Nah, simak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ekonomi maritim di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menentukan ruang lingkup ekonomi maritim. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perbedaan ekonomi agrikultur dan non-agrikultur. Yang keempat, siswa mampu menemukan potensi agrikultur di Indonesia. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong kemajuan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong kemajuan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, siswa mampu memberikan solusi hambatan mengenai ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, siswa mampu menunjukkan strategi pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Sedangkan yang namanya kompetensi dasar kita yaitu kita mendapat kompetensi di 3.3 yang menyatakan menganalisis ketergantungan antar uang yang dilihat daripada konsep ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, pendidikan, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang yang dilihat daripada konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, yang akan kita bahas yang pertama kali yaitu mengenai penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud ekonomi maritim? Nah, ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasiannya, pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan yaitu atau marine ekonomi yaitu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan maritim dengan ekonomi kelautan. Nah, perbedaannya yaitu dapat kita perhatikan yaitu ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu persamaan, yaitu persamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Terus B-nya kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan
adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Nah, pengembangan ekonomi maritim ini menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan terlaksanakan. Nah, yang berikutnya yaitu pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, nanti silakan diperhatikan videonya mengenai contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim di Indonesia. Silakan diperhatikan ya, Nak, video pembelajarannya.